Hai Sobat Visio, bertemu lagi bersama saya Ninda. Kali ini kita akan membahas struktur anatomi tentang hip dan juga knee joint. Yang pertama kita akan membahas tentang hip joint. Hip joint merupakan ball and socket joint. Susunan tersebut mempengaruhi hip dapat bergerak secara luas, melakukan aktivitas misalnya seperti berjalan, kemudian melakukan squat dan juga menaiki anak tangga. Struktur yang penting pada bagian hip akan dibagi ke dalam beberapa kategori, yaitu ada tulang, otot, sendi, ligamen, saraf, pembuluh darah, dan juga bursa. Ujung atas pada os femur berbentuk seperti bola. Nah, bola ini disebut dengan caput femur. Ini adalah caput femur. Kemudian femoral head akan melekat pada sisi tulang femur pada bagian pendek tulang yang disebut dengan femoralis. Jadi ini adalah neck, head of femur, dan juga ini adalah bagian dari bodi dari tulang femoral. Kemudian benjolan besar yang menonjol keluar dari atas dari tulang paha tersebut atau tulang femur ini yang berada di sebelah neck disebut dengan greater trochanter. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai area yang ada pada pelvic. Ya, yang pertama di sini kita sebut dengan iliac crest. Dan kemudian di sini juga ada bagian yang disebut ilium. Kemudian ada anterior superior iliac spine. Kemudian ada bagian acetabulum yang berhubungan dengan area pada head of femur. Dan juga ada area pubis, kemudian ada area ischium dan juga area pada simfisis pubis. Kemudian terdapat beberapa artikular atau cartilage, yaitu adalah bahan yang menutupi pada ujung bagian tulang, dan dari setiap sendi kartilago ini memiliki artikular yang ada sekitar 1/4 inci tebalnya pada sendi yang menahan beban yang besar, yaitu ada pada area cartilago yang ada pada area caput femur dan juga ada pada area acetabulum. Kemudian seperti tulang rawan di artikular hip berwarna putih dan juga melengkapi dan memiliki konsistensi sehingga memungkinkan sendi itu untuk bisa bergerak secara bebas. Kemudian satu sama lain tanpa menyebabkan kerusakan fungsi, jadi akan bisa bergerak secara fungsinya dan juga tanpa menyebabkan kerusakan pada fungsi tersebut. Kemudian tulang rawan artikuler adalah akan memiliki fungsi untuk menyerap dan juga memberikan permukaan yang sangat halus untuk membuat gerakan lebih mudah. Kemudian pada artikular ini pada dasarnya juga terdapat dua permukaan tulang bergerak satu sama lain atau berartikulasi di tulang rawan artikuler pinggul menutupi ujung pada tulang paha dan juga bagian soket acetabulum pada panggul. Kemudian area ligamen. Ligamen adalah salah satu struktur jaringan lunak yang menghubungkan tulang dengan tulang, dan ada beberapa ligamen di dalam atau di sekitar area pinggul yang mengelilingi pada area sendi panggul. Kemudian kapsul sendi yang dibentuk oleh sekelompok ligamen kuat menghubungkan bagian atas tulang paha ke bagian acetabulum. Kemudian ada beberapa ligamen yang diantaranya terdiri dari ligamen teres yang ada pada bagian head dari femur. Kemudian bagian yang lain adalah iliofemoral ligamen, kemudian ada pubic femoral ligamen dan juga ischiofemoral ligamen. Ini saat melakukan palpasi kita akan meraba yang paling terlihat atau menonjol terlihat itu adalah bagian ICE atau yang disebut dengan anterior superior iliac spine, yaitu letaknya ada di bagian ini. Dan ketika kita melakukan palpasi biasanya dapat tertambah di bagian ICE ini yang paling terpalpasi atau paling teraba. Kemudian dari iliac crest, kemudian ada bony prominence pada front of hip merasakan ICE tersebut. Kemudian ada
Iliak yang dimana terdapat asal dari otot sartorius dan juga medial dari tendon rectus femoris. Kemudian di sisi lateral dari ais ini juga akan ke arah bawah terdapat tendon tensor fasciae latae dan juga dapat meraba iliotibial band. Dan secara lateral akan bergerak ke bagian bawah kaki menuju perlekatan dari sisi distalnya. Kemudian pada sisi posterior kita dapat meraba yaitu adalah PSIS atau posterior superior iliac spine. Jadi kita melihat dari ilium kemudian turun ke arah lekukan dan di situ kita temukan yaitu adalah pada bagian PSIS atau posterior superior iliac spine. Kemudian kita temukan juga tuberositas ischias dapat dipalpasi di bawah lipatan dari gluteal dari asal tempat hamstring itu nanti atau otot hamstring itu ada atau perlekatan otot hamstring itu ada. Kita juga dapat meraba di area sakrum. Kemudian juga merasakan ada tonjolan yang paling terasa itu di area lateral dari pinggul dan juga tempat dari otot piriformis itu ada dan dapat dipalpasi di area antara sakrum dan juga greater trochanter. Kemudian dapat juga meraba di area saraf atau terdapat area saraf yang disebut dengan sciatic nerve, yaitu adalah saraf terbesar yang ada di lower extremity ini. Oke, kemudian ada beberapa otot-otot yang kemudian terdapat pada area hip joint ini. Yang pertama, otot yang menjalankan fungsinya sebagai otot-otot flexor yaitu ada iliopsoas, rectus femoris, dan juga ada bagian dari psoas mayor, psoas minor, dan juga pectineus. Kemudian otot-otot ekstensor yaitu ada gluteus maximus, gluteus medius, dan juga gluteus minimus. Kemudian ada peran juga untuk gerakan aduktor yaitu adalah aduktor magnus, aduktor longus, dan juga aduktor brevis serta gracilis serta pectineus. Kemudian bagian abduktor penggeraknya adalah pada otot-otot gluteus medius, tensor fasciae latae. Dan kemudian ada gerakan yang akan mempengaruhi di area internal rotasi yaitu adalah otot tensor fasciae latae dan juga gluteus minimus. Dan yang terakhir gerakan eksternal rotasi yang akan digerakkan oleh fungsi dari otot gluteus maximus, kemudian obturator internus, quadratus femoris, dan juga piriformis. Kemudian melihat dari saraf yang terdapat pada area hip ini, kita akan melihat atau terdapat perjalanan saraf yang terbesar yaitu adalah saraf sciatic yang akan menjalar dan kemudian akan membentuk menjadi atau bercabang menjadi femoral nerve dan juga terdapat bagian kecil yang ada di bagian anterior yaitu adalah obturator nerve. Kemudian kita akan melihat di bagian gerakan yang ada pada area sendi hip, yaitu gerakan-gerakan ini akan dilakukan oleh beberapa otot-otot yang berperan. Misalnya seperti gerakan pada flexor atau gerakan fleksi, maka peran yang dapat dilakukan adalah pada otot iliopsoas dan juga rectus femoris. Kemudian ada juga peran dari psoas mayor yang ada bagian deeper, kemudian ada psoas minor dan juga pectineus. Kemudian ada peran juga dari gerakan ekstensor dari hip, yaitu adalah peran dari otot gluteus maximus, kemudian ada peran otot dari gluteus medius, kemudian gluteus minimus. Kemudian ada gerakan dari aduktor atau gerakan aduktor pada area sendi hip, yaitu ada ototnya yang disebut dengan aduktor magnus, kemudian aduktor longus, aduktor brevis, dan juga gracilis serta pectineus. Kemudian ada peran dari gerakan abduktor, yaitu adalah gerakan yang dilakukan oleh otot gluteus medius dan juga tensor fasciae latae. Kemudian gerakan internal rotasi akan dilakukan oleh tensor fasciae latae dan juga gluteus minimus. Kemudian pada area eksternal pada rotator yaitu ada gluteus maximus,
kemudian ada obturator internus, ada quadratus femoris, dan juga bagian dari otot piriformis. Kemudian saraf yang akan berjalan atau keluar dari bagian yang ada atau menempel pada area hip ini terdapat, yaitu yang pertama adalah sciatic nerve, kemudian yang akan melakukan perjalanan juga di areanya di sekitarnya yaitu adalah peran dari nervus femoralis, dan juga yang bagian terkecil yaitu adalah obturator nerve yang ada di bagian anterior atau di bagian dalam. Baik, berikutnya kita akan membahas tentang struktur anatomi yang ada pada knee joint. Dimulai dari sisi anterior pada knee joint, maka kita akan bisa melihat dari struktur yang terbentuk, yaitu adalah pada tulang femur atau bagian dari tulang femur, kemudian ada tulang tibia, tulang fibula, dan juga ada yang melayang diantaranya yaitu adalah bagian dari patella. Kemudian bisa kita lihat juga di situ terdapat epicondylus atau condylus lateralis dan juga condylus medialis. Kemudian dari patella ini juga memiliki artikulasi dengan os femur. Kemudian patella itu adalah merupakan tulang sesamoid atau yang disebut dengan tulang yang terletak di sekitar persendian atau otot yang terbesar pada bagian tubuh. Kemudian terdapat os fibula yang ada di area sini yang sebenarnya tidak membentuk sendi lutut secara langsung, namun memiliki artikulasi dengan os tibia atau shin bone yang membentuk sendi lutut pada bagian os tibia atau tulang tibia dan memiliki tuberositas tibia. Kemudian di antara sendi terdapat struktur fibrocartilaginosa yang disebut dengan meniscus, dan terdapat area pada medial meniscus dan juga lateral meniscus. Kalau kita lihat dari sini, kita dapat melihat area medial meniscus dan juga lateral meniscus. Meniscus berperan sebagai shock absorber dan juga membantu menstabilkan persendian. Selain itu juga berperan dalam distribusi cairan sinovial. Kemudian di area knee joint itu juga ada beberapa ligamen yang ada, yaitu diantaranya ada lateral kolateral ligamen dan juga medial kolateral ligamen yang ada pada area lateral dan juga medial. Kemudian terdapat juga quadriceps tendon yang pada dasarnya akan menempel pada area patella, dan kemudian perlekatannya juga terdapat pada area tuberositas tibia. Dan ligamen patella ini merupakan kelanjutan dari quadriceps tendon yang dibentuk oleh rectus femoris muscle dan juga vastus muscle. Kemudian kita melihat dari sisi yang ada secara samping atau sisi dari side view, kita akan melihat bursa, yaitu adalah sebuah kantung yang berisi cairan yang dapat membantu mengurangi gesekan. Dan dari sini kita bisa melihat dari femur atau tulang femur, tulang tibia, dan juga bagian dari patella. Meniscus adalah struktur fibrocartilaginous yang berada di antara persendian. Dan kemudian di situ tadi ada quadriceps tendon yang kemudian turun pada area patella, dan di bagian depan akan membentuk ligamen patella. Dan terkadang ligamen patella ini juga dikenal sebagai tendon patella dan pada dasarnya bergabung atau akan melewati di area tuberositas tibia yang ada di bagian ini. Knee joint memiliki beberapa bursa yang diantaranya pertama adalah suprapatellar bursa yang ada di atas atau di atas bagian patella. Kemudian yang kedua adalah prepatellar bursa yang letaknya ada pada os patella, kemudian dia terletak pada bagian bawah dari tendon dan area kulit. Kemudian yang ketiga adalah infrapatellar bursa yang berada di bagian bawah dari patella, dan dua diantaranya adalah bagian dari superficial dan juga intrapatellar dari bursa.
Kemudian berikutnya kita melihat lagi dari bagian anterior view atau di bagian anterior, dan kita bisa lakukan gerakan semifleksi. Atau ketika kita melakukan gerakan semifleksi itu, pada bagian ini kita dapat mengamati adanya meniskus medial dan juga meniskus lateral, yang kemudian pada sisi anterior terdapat transversus ligamen. Ya, di sini ada bagian dari meniskus medial dan juga meniskus lateral yang berjalan. Kemudian terdapat juga transverse ligamen yang ada di antara bagian posterior dari patella itu. Pada sendi lutut kita memiliki dua ligamen penting lainnya juga, yaitu adalah anterior cruciate ligament yang dia akan berjalan dari belakang os femur dan juga menempel ke bagian depan tibia di sisi depan atau di sisi depan dari tibia. Kemudian ACL ini atau anterior cruciate ligament ini akan mencegah tibia bergerak ke arah depan dari tulang femur. Yang kedua ligamennya adalah posterior cruciate ligament atau yang disebut dengan PCL, yang berjalan dari arah belakang tibia dari femur dan juga pada posisi posterior dari tibia. PCL ini akan mencegah lutut untuk melakukan gerakan hyperextending sehingga dia dapat mencegah tibia ke arah bagian belakang femur. Oke, kita bisa melihat dari arah belakang, kita bisa amati kembali. Di sini ada bagian dari tulang femur, kemudian tulang tibia dan juga tulang fibula, dan terdapat intracondylar nodes atau femoral nodes. Kemudian dari bagian posterior meniscus adalah posterior meniscal femoral ligament atau ligamen yang terdapat pada bagian posterior dari meniskal ini. Nah, kemudian di sebuah ligamen yang diketahui memiliki efek sekunder dari PCL dan terlepas dari bagian posterior meniscus lateral. PCL berasal dan berjalan dari medial femur ke bagian lateral posterior tibia, sedangkan ACL di sisi lain berasal dari bagian lateral femur dan berjalan melalui tibia, sehingga terdapat singkatan yang disebut dengan LAMP atau LAMP, atau yang disebut dengan L lateral, ACL bergerak ke arah medial, dan juga M medial, bagian PCL bergerak ke arah lateral. Di bagian anterior kita juga mengenal dari area penting yang ada pada area lutut, yaitu diingat terletak di bagian medial anterior tibial, yaitu adalah pes anserinus yang terdiri dari 3 tendon otot, yaitu adalah semitendinosus, gracilis, dan juga sartorius. Struktur penting lainnya yaitu adalah iliotibial band atau ITB yang berjalan secara lateral di atas condylus lateralis dan juga melekat pada bagian lateral anterior tibia. Dan ITB ini juga akan membantu menstabilkan dan menggerakkan sendi lutut. Pada bagian posterior view, pada knee joint dikelilingi oleh berbagai otot yang akan membantu menstabilkan persendian yang ada di lutut ini, yaitu diantaranya adalah head of lateral gastrocnemius, kemudian head of medial gastrocnemius, area plantaris, area bicep femoris, otot semimembranosus, semitendinosus yang menempel pada bagian medial anterior tibia dan juga membentuk pes anserinus. Fossa popliteal adalah fossa esensial yang dibentuk oleh bicep femoris pada superior lateral, superior medial, semimembranosus, medial inferior, gastrok, dan juga inferior lateral adalah plantaris dan juga head of lateral gastrocnemius. Kemudian di area ini juga terdapat tibial nerve yang berjalan dari sini dan juga bercabang
di perennial common nerve atau fibular nerve. Baik Sobat Visio, itu yang bisa saya sampaikan pada struktur anatomi dari hip dan juga knee joint. Semoga kita bertemu lagi.